Jadi kalau menurut saya Tanah Abang ini adalah ikon Jakarta. Ibaratnya kalau Tanah Abang tertib, ya Jakarta bisa tertib, ya kan? Tapi kalau Tanah Abang tetap crowded, dia akan menjadi bentuk simbolik bahwa inilah persoalan yang kalau bisa menata Tanah Abang bisa ditata di tempat lain. Nah, di sini menjadi PR yang paling besar. Nah, kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Yang pertama harus mengurainya dari mana ini, Kang? Nah, mengurainya pertama begini. Yang harus kita uraikan adalah stakeholder-nya. Siapa yang punya peran di dalamnya? Pertama satu, terkait dengan pola pengaturan perjalanan, misalnya penumpang. Di sini ada PT Kereta Api. PT Kereta Api punya rencana, punya master plan, punya aset di kawasan ini. Dan PT Kereta Api pun pasti tahu bangkitan perjalanan akan bertambah banyak. Saya dapat informasi bahwa PT Kereta Api pun sudah ada master plan untuk pengembangan TOD. Nah, bagaimana konsep pengembangan dari PT Kereta Api itu bisa bersinergi dengan konsep penataannya Tanah Abang oleh Pemprov DKI. Nah, yang kedua, mensinergikan pola pergerakan penumpang, barang, dan angkutan yang ada di situ. Nah, apakah sepakat kalau misalnya nanti ada Skybridge yang kemarin dibuat antara stasiun Tanah Abang sampai ke Blok G. Tetapi kalau hanya itu saja itu kan jangka pendek. Sekarang ingin kita buat Skybridge mungkin yang bisa menghubungkan antara simpul transportasi dengan simpul pusat perdagangannya. Jadi penumpang itu tidak perlu beruraian ke bawah. Di atas di atas semua. Kalau orang membayangkan kalau misalnya di Ciamplas itu kan ada skywalk yang di atasnya. Nah, di sini bagaimana menata ada skybridge atau skywalk yang memang bisa memisahkan mana penumpang yang memang tujuannya berbelanja dan mana penumpang yang akan melanjutkan perjalanan. Kang, tapi apakah memang selama ini ada yang secara sengaja mencegah supaya itu rencana-rencana itu bisa terjadi supaya lapak mereka itu tetap bisa terpelihara? Betul, pasti ada kepentingan lain. Jadi ibaratnya karena ini bisnis dan seperti saya katakan tadi di awal, ini ada komodifikasi ruang yang dikomoditaskan. Semua orang punya kepentingan, mereka tidak pingin rugi. Karena struktur berpikirnya harus untung dan untung. Masing-masing harus untung. Maka mau tidak mau, selain menata secara fisik, Pak Gubernur atau Pak Wakil Gubernur juga harus menata aktor-aktor di belakangnya. Berani nggak melakukan komunikasi? Tidak perlu dengan kekerasan lah, tidak perlu dengan coba dialog. Bagaimana sesuatu yang... Tapi kan untuk itu kita harus tahu dulu siapa aktor-aktornya. Sebetulnya sudah banyak yang tahu. Sudah banyak yang tahu, tapi kenapa tidak terucap? Kenapa tidak? Mungkin perlu ada pendekatan yang lebih personal ke dalamnya. Ada komunikasi, kemudian mengajak. Kemudian misalnya contoh, apakah petugas-petugas parkir itu bisa nggak diformalkan menjadi pekerja outsourcing? Jadi saya kira tinggal ditetapkan konteks jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang. Kedua, kolaborasi dengan semua institusi, stakeholder yang punya kepentingan di dalamnya, buat rencana bersama. Dan ketiga, eksekusi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.